Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, rahmat, serta karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan, penyertaan, penjagaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat nats di atas, yaitu pada ayat yang ke-6, merupakan bagian akhir dari Mazmur pasal 23 yang begitu indah. Pemazmur mengalami secara pribadi bagaimana baiknya Tuhan sebagai gembala terhadap dirinya. Daud sebelum menjadi raja adalah seorang gembala di masa mudanya, dan ia seringkali harus berhadapan dengan binatang buas untuk menjaga dan melindungi kawanan dombanya. Daud merasakan betapa dirinya seperti seekor domba yang dijaga oleh seorang gembala yang baik, yakni Tuhan sendiri. Ayat ini tidak hanya berlaku bagi Daud, saudara, namun berlaku bagi kita. Semua segenap kawanan domba dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan pernyataan ini menjadikan semakin jelas bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang digambarkan sebagai gembala dalam perjanjian lama, baik di Mazmur maupun kitab Nabi Yesaya. Dalam ayat 6 mengungkapkan suatu kekhususan tindakan Tuhan sebagai gembala yang baik dan maksud dari tindakan itu. Apakah tindakan Tuhan terhadap kawanan dombanya? Ialah memberikan kebajikan dan kemurahan belaka sepanjang umur hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari Mazmur 23 ayat yang ke-6 ini, kita dapat mengerti bahwa yang pertama, kerinduan dan tindakan Tuhan adalah memberi kebajikan dan kemurahan bagi umatnya. Jikalau kita memperhatikan, perjalanan hidup manusia seringkali mengalami keadaan naik dan turun. Ada saat baik, ada pula saat di mana tidak baik. Konsep dan definisi kita terhadap kebajikan dan kemurahan Tuhan pada umumnya hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang baik, keadaan diberkati, keadaan sejahtera, aman dan sentosa. Memang benar saudara, tapi tidak sepenuhnya demikian. Sebab di dalam dunia yang penuh dosa ini, manusia harus mengalami suatu proses di dalam hidupnya. Proses itu merupakan pemurnian iman dan hati kita, perubahan pemikiran dan karakter kita, serta merupakan ujian kesetiaan dan ketaatan. Itulah sebabnya ada masa-masa di dalam kehidupan ini yang membuat kita tidak mengerti, membuat kita bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi.
Mengapa Tuhan mengizinkan ini dalam hidup saya? Meskipun kita sudah hidup dalam ketaatan dan penundukan diri terhadap firman-Nya. Yusuf adalah salah satu contoh pribadi yang mengalami keadaan pergumulan dan masalah yang sulit dimengerti oleh pikiran manusia. Di usianya yang masih muda, ia dibuang ke sumur lalu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf hidup jauh dari ayah dan ibu yang sangat dikasihinya dan yang sangat mengasihinya juga. Yusuf mengalami fitnahan di Mesir dan mengalami keadaan di penjara meskipun tidak bersalah. Namun, dalam semua proses kehidupannya itu, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, ia diangkat sebagai penguasa Mesir oleh sebab hikmat yang dimilikinya dari Allah. Proses pergumulan Yusuf selama 13 tahun nampak sebagai sesuatu yang tidak baik. Namun ternyata itu merupakan proses hidup. Dan di dalam proses itu, sungguh ada kebajikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi dalam proses hidup yang nampak tidak sesuai dengan harapan, ternyata proses itu merupakan kebajikan dan kemurahan belaka yang dari Tuhan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita, saudara, untuk senantiasa percaya, setia, dan taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Saudaraku, adakah kita saat ini mengeluh karena keadaan sulit dan mempertanyakan maksud Tuhan? Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Belajarlah dari ketekunan Ayub, saudara, yang dengan tekun menerima dan menjalani proses ujian penderitaan dalam hidupnya, dan sebagai akhir dari masa proses itu, akhirnya Ayub merasakan bahwa sungguh Tuhan itu baik sepanjang waktu. Yang kedua adalah tujuan kebajikan dan kemurahan dari Tuhan adalah agar kita diam dalam rumah-Nya sepanjang masa. Saudara, selalu ada maksud dari setiap tindakan Allah dalam kehidupan kita. Sekarang kita mengerti bahwa semua tindakan Tuhan adalah kebajikan dan kemurahan belaka. Dan tujuan dari semua itu adalah agar kita diam dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Maksud dari diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa bukan berarti kita terus-menerus ada di tempat ibadah secara fisik, bukan juga soal kuantitas waktu pelayanan, dan bukan soal ritual agama lahiriah. Tetapi yang dimaksud adalah persekutuan kita secara pribadi dengan Allah. Kehidupan yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan maksud diam di rumah Tuhan berikutnya adalah berkumpulnya kita bersama Tuhan Yesus dalam kerajaannya, yaitu surga mulia. Inilah maksud mulia dari Allah bagi kita, yaitu agar kita dekat dengan Dia senantiasa. Hanya bersama Dia kita mengalami kesukaan sejati, saudara. Mari saudaraku, jikalau saat ini kita merasa tidak ada jawaban dalam hidup kita, tidak mengerti apa yang terjadi, mari kita sadar bahwa semuanya mendatangkan kebajikan dan kemurahan dari Tuhan. Asal kita setia dan taat dan tekun, melekat kepada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan sampai Tuhan menyatakan tindakan kasih-Nya bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Kami berterima kasih Tuhan, Tuhan yang senantiasa menyediakan segala kebajikan dan kemurahan bagi kami. Ajar kami Tuhan bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini ada dalam rancangan Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan tekun, serta taat hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka satu persatu dengan berkat-berkat ilahi, memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya,
memberkati pekerjaannya, usahanya, memberkati masa depannya, ladangnya, bisnis, hasil kebunnya, pendidikannya. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, jamah, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hidup saudara kami saat mengalami kesulitan, persoalan, pergumulan. Mari Tuhan, Engkaulah satu-satunya jawaban bagi hidup mereka. Tuhan yang menolong kehidupan mereka, pulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan, Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami, negeri kami, saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.